Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jundi Miftahul Sidik dari kelas C Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resumen saya yang saya ambil dari manajemen handbook. Bab 9, keamanan. Manajemen keamanan adalah tentang mengambil tanggung jawab dan tindakan menuju memastikan keamanan diri Anda dan rekan Anda. Karena sistem keamanan hanya sekuat mata rantai terlemahnya. Rantai tanggung jawab mempengaruhi semua staf lapangan dan manajer di setiap tingkat. Menginternalisasi prosedur keamanan, mengenal peralatan, tidak mengambil risiko yang tidak proporsional, dan berkomunikasi secara efektif adalah tanggung jawab setiap manajer. Prinsip dan praktek. Manajemen keamanan tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Sebagian besar tentang otak. Yang diperlukan untuk menjaga lingkungan yang aman, tiga komponen inti yang menonjol, yaitu kebutuhan untuk memahami konteks pekerjaan seseorang, kebutuhan untuk mengadopsi strategi yang memenuhi misi atau mandat tertentu, kebutuhan untuk mengembangkan dan menerapkan. Bagi sebagian besar lembaga, kemanusiaan, dan pembangunan, penerimaan adalah strategi yang lebih disukai untuk menjangkau komunitas pemangku kepentingan, bahkan mereka yang mungkin didorong oleh ketidakpercayaan dan bertahan sampai persetujuan diperoleh. Ini membutuhkan analisis rinci tentang siapa pemangku kepentingan tersebut, apa yang menjadi perhatian mereka, dan bagaimana mereka dapat dimenangkan. Menentu strategi keamanan. Secara tradisional, tiga strategi luas umumnya diterima oleh sebagian besar pakar keamanan sebagai opsi yang tersedia bagi organisasi yang bekerja di lingkungan yang penuh kekerasan, penerimaan, perlindungan, dan pencegahan. Pendekatan penerimaan bertujuan untuk mengurangi risiko dengan meningkatkan persetujuan politik dan sosial masyarakat terhadap organisasi kehadirannya dan pekerjaannya. Pendekatan protektif menggunakan perangkat dan prosedur untuk memperkuat target. Pendekatan pencegahan akhirnya bertujuan untuk mencegah ancaman dengan menciptakan ancaman balasan, mulai dari penggunaan kekuatan hingga menahan bantuan. Dalam praktiknya, sebagian besar operasi menggunakan gabungan dari ketiga strategi ini, yang dipengaruhi oleh peran-peran dan mandat mereka. Memiliki rencana keamanan. Prosedur operasi standar SOP untuk mengurangi kemungkinan peristiwa risiko mencakup banyak hal utama. Berikut ini adalah kewajiban dan tanggung jawab staf dan manajemen, struktur rantai komando dan akuntabilitas tim manajemen keamanan dan pengaturan lapangan, rencana keamanan negara tertentu, termasuk komunikasi darurat, rencana komunikasi dan evakuasi, fase keamanan dan tindakan yang diperlukan terkait, situasi senjata api, penculikan, dan penyanderaan. Tips untuk keamanan pribadi. Yang pertama, salin semua dokumen penting, tiket, paspor, kartu kredit, halaman visa, SIM, resep. Kirim pindaian ke diri Anda sendiri di dunia maya, berikan salinan ke teman terpercaya, dan kemas salinan di koper Anda terpisah dari mendokumentasikan diri mereka sendiri. Kedua, buatlah surat kuasa dan surat wasiat. Ini mungkin tampak berlebihan, tetapi ini adalah sikap paling bijaksana yang dapat Anda lakukan kepada mereka yang akan bertahan dari Anda jika skenario terburuk terjadi. Yang ketiga, pastikan Anda memiliki asuransi untuk perawatan medis darurat, termasuk evakuasi melalui udara serta asuransi jiwa. Yang keempat, melakukan pemeriksaan kesehatan. Lihat situs web Centers of Disease Control atau otoritas serupa untuk melihat tindakan pencegahan apa yang harus Anda ambil dan inokulasi apa yang mungkin diperlukan. Lakukan dengan baik sebelumnya. Ambil persediaan obat-obatan penting dan bawa resep tertulis untuk memuaskan agen bea cukai. Mintalah dokter untuk meresepkan antibiotik spektrum luas.
Selanjutnya bab 10, manajemen keuangan. Pengelolaan. Manajemen keuangan adalah perencanaan, alokasi, dan pemantauan sumber daya keuangan dalam sebuah organisasi. Ini adalah komponen penting dalam realisasi strategi dan rencana. Akhirnya, manajemen keuangan, khususnya anggaran, memberikan dasar untuk evaluasi kinerja. Prinsip dan praktek. Menyiapkan anggaran. Mempersiapkan dan memantau anggaran adalah salah satu keterampilan manajemen keuangan yang paling penting. Anggaran menerjemahkan strategi dan rencana ke dalam istilah keuangan, termasuk perkiraan pendapatan dan pengeluaran untuk periode tertentu di masa depan. Ada dua jenis anggaran. Yang pertama, anggaran pendapatan. Menunjukkan pendapatan dan pengeluaran yang sedang berlangsung selama periode waktu tertentu. Yang kedua, anggaran modal. Memperkirakan biaya item jangka panjang, menunjukkan dari mana uang itu berasal, dan mengatur jarak selama beberapa tahun. Menetapkan pengendalian internal. Adalah penting bahwa sistem keuangan dirancang untuk memastikan bahwa kesalahan dibuat sesedikit mungkin dan bahwa peluang penyelewengan atau pada kenyataannya pencurian diminimalkan. Seorang akuntan yang berkualifikasi mungkin harus memeriksa sistem Anda begitu sistem itu ada. Tetapi setiap hari manajer program atau proyek tetap bertanggung jawab. Beberapa aturan dan prinsip pengelolaan dapat mengurangi risiko penyelewengan. Pertama, harus ada kebijakan, prosedur, dan aturan tertulis yang tersedia untuk menangani pengelolaan keuangan. Dan semua staf harus diberi tahu tentang hal itu. Yang kedua, manajemen harus memantau arus kas dan kepatuhan terhadap anggaran secara teratur untuk memastikan bahwa masalah tidak berubah menjadi krisis. Misi lapangan PBB hanya menghabiskan dan karena itu memantau uang tunai setelah angsuran tiba. Dan yang ketiga, catatan yang tepat harus disimpan dan setiap transaksi harus dicatat saat terjadi. Penerimaan harus mendukung setiap pengeluaran. Laporan keuangan tahunan harus dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan serta staf. Mungkin masuk akal. Selanjutnya bab 11, manajemen proyek. Pengelolaan. Manajemen proyek adalah disiplin yang digunakan untuk membantu merencanakan, mengimplementasikan, memantau, dan pada akhirnya mengevaluasi proyek. Ini menawarkan penting alat untuk mengelola proyek non-rutin atau ad hoc yang semakin fitur umum dari operasi perdamaian PBB. Prinsip dan praktek. Kebijakan, program, dan proyek semuanya terhubung dan bersama-sama mereka membentuk arsitektur aktivitas organisasi. Kebijakan. Kebijakan adalah komitmen publik untuk tujuan yang luas, seperti menghapus pekerjaan anak. Program. Program adalah serangkaian proyek atau tindakan yang komprehensif untuk koheren berdasarkan kebijakan, dan biasanya melibatkan berbagai aktor yang bekerja bersama. Proyek. Proyek adalah blok bangunan dalam program semacam itu, lebih terbatas dalam ruang lingkup dan waktu, serta memiliki tenggat waktu yang jelas. Ini sering bekerja dengan satu kelompok sasaran, misalnya anak-anak, di sektor tertentu, misalnya kesehatan, di wilayah geografis yang ditentukan. Siklus proyek terdiri dari 4 fase yang berbeda. Yang pertama, analisis situasi, termasuk identifikasi masalah yang akan ditangani. Yang kedua, strategi dan desain proyek. Yang ketiga, pelaksanaan proyek dan pemantauan kemajuan. Dan yang keempat, evaluasi, dampak, dan penutupan. Fase-fase tersebut harus dianggap sebagai sebuah siklus. Evaluasi proyek yang baik harus menyoroti pelajaran yang dapat meningkatkan proyek yang sedang berjalan dan mengarah pada desain proyek masa depan yang lebih efektif. Strategi dan desain proyek. Fase kedua dalam siklus proyek adalah mengembangkan strategi dan menulis dokumen proyek. Ini termasuk alasan proyek sedang dilakukan dan deskripsi tentang apa yang akan dilakukan, bagaimana hal itu akan dilaksanakan, siapa yang akan melakukannya, di mana, dan dalam jangka waktu berapa lama. Ini menggambarkan situasi seperti sebelum proyek dimulai, sehingga Anda dapat mengevaluasi pencapaian dan dampaknya di akhir. Pelaksanaan proyek dan pemantauan kemajuan. Tahap ketiga dalam siklus manajemen proyek adalah implementasi proyek. Pelaksanaannya akan berpedoman pada strategi dan rencana kerja yang sudah disusun.
kegiatan monitoring akan berlangsung selama pelaksanaan. Evaluasi, dampak, dan penutupan. Evaluasi dan penutupan terdiri dari tahap akhir dari siklus proyek. Evaluasi adalah tindakan memeriksa apakah Anda mencapai atau mungkin mencapai tujuan Anda. Evaluasi fokus pada efek dan efektivitas keseluruhan proyek atau program. Penutupan proyek sering diabaikan, tetapi membutuhkan persiapan yang tepat. Karena ini bukan hanya proses administratif untuk memastikan penutupan yang tepat dari semua kewajiban kontrak terkait proyek, tetapi juga menyiratkan pengakuan hasil oleh semua pemangku kepentingan dan pendokumentasian pembelajaran dan pengarsipan. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.